Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke ya, selama saya menjelaskan materi, silakan dinonaktifkan mikrofonnya. Nanti kalau kalian ada pertanyaan, boleh mengajukan ya, atau boleh diketik aja pertanyaannya. Ya, boleh diketik pertanyaannya di kolom komentar, nanti kita bahas. Oke. Untuk semester ganjil ini kita ketemu di mata kuliah Teknik Riset Operasi 3 SKS setiap hari Senin jam 10.30 sampai jam 13.00. Nah, untuk pertemuan kita bagi dalam 2 sesi. Sesi pertama kita bisa pakai Classroom. Di sana akan saya bagikan materi. Nanti kemudian akan ada sesi tatap muka, kita pakai Zoom seperti ini, lebih kurang sekitar 1 jam, ya, 45 menit sampai 1 jam. Ya. Nah, selama sesi tatap muka bisa kita berinteraksi ya, kalau saya jelaskan materi, kalau kalian ada pertanyaan silahkan langsung disampaikan. Nah, setelah selesai Zoom nanti, jika waktu kita masih, kalau kita jam 11 sampai jam 12 Zoom, kita masih ada waktu sekitar 1 jam untuk tanya jawab melalui Classroom. Jadi kalian bisa mengajukan pertanyaan di Classroom, nanti akan saya bahas. Ya, kalau memang perlu kita diskusikan lagi dengan Zoom, kita akan masuk lagi ke Zoom. Seperti itu ya, aturan perkuliahan selama semester ganjil dengan daring. Ya. Mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu sehingga kita bisa tatap muka di kelas. Kangen ya kuliah di kampus, kangen nggak? Ya. Oke. Untuk pertama saya akan sampaikan dulu RPS dari mata kuliah TRO ini. Ya. Dalam 1 semester, apa-apa saja sih materi yang akan kita bahas? Kita lihat RPS. Bentar ya. Oke, ini RPS dari TRO, Teknik Riset Operasi ya. Kode MKR ya. Nah, kita bagi pertemuan kita di dalam beberapa materi ya. Ada 10 pokok materi utama yang akan kita bahas 1 semester ini. Ya. Yang pertama yaitu masalah mulai dari pengertian riset operasi, ruang lingkup, riset operasi, dan modal dalam riset operasi. Kemudian kita akan bahas masalah optimasi dan pemecahan dengan program linier, metode grafik, implementasi dan penyelesaiannya, kemudian metode simplex, ya, implementasi dan penyelesaiannya seperti apa, kemudian ada dualitas dan penyelesaiannya,
penugasan dan metode penugasan, metode transportasi dan implementasinya, metode analisa network dan implementasi, serta ada studi kasus. Kemudian masuk ke teori antrian dan implementasi, penentuan solusi optimal metode modified distribution atau MODI dan implementasi, penentuan solusi optimal metode Stevenson dan implementasi, teori permainan dan implementasi, kemudian nanti ada tugas kelompok ya. Nah, tugas kelompok itu nanti ada diskusi, kita mulai setelah UTS ya. Nah, untuk tugasnya yang awal-awal biasanya adalah tugas mandiri ya. Setiap mahasiswa, kalau setiap pertemuan mungkin ada tugas kalian kerjakan, dikumpul itu aja ya. Nah, itu RPS kita, materi yang akan kita bahas selama 1 semester. Untuk penilaian udah paham ya semua, kehadiran kita 10%. Ya, tugas itu 20%, UTS 30% dan UAS 40%. Oke. Sudah kenal dengan saya kan? Ada yang belum kenal? Ya, kita lanjut ke materi. Udah Bu, udah kenal. Ya, ya. Belum, Bu, belum. Nanti juga yang belum kenal. Belum, Bu. Ini nama saya udah tahu ya, Novrieni. Belum, Bu, Kalau belum. kalian mau ketemu saya, kalau di kampus saya ruangannya di Prodi ya. Nomor WA saya sudah ada ya. Silakan minta sama komtingnya. Kalau ada perlu boleh Baik, Bu. japri. Ya, ada perlu yang berhubungan dengan mata kuliah ini silakan japri ke saya. Nomor WA saya minta ke Azril ya. Komtingnya sudah ada. Oke, kita masuk ke materi. Tadi udah dibaca belum materinya tadi yang saya bagikan di classroom? Sudah pada mandi? Sudahlah ya, ada siang kok. Tadi pagi kuliah kan? Ya biar nggak kaku kali kalian, nanti kuliah daring garing kali gitu ya kan. Soalnya
Maaf Bu, mic Ibu sepertinya mati. Suaranya kurang jelas, Ciril bilang Ciril. Tolong, suaranya nggak jelas tuh Ibu itu. Nggak dengar. Mic-nya mati, mic. Itu keju lagi.
April. Suara ibu itu nggak ada loh. Bilang nggak ibu? Tunggu. Dari tadi nggak dengar suara saya? Nggak ada, Iya, Bu. Bu, dari Nggak tadi dengar, diem, Bu. Bu. Suara Aduh, ibu saya ngomong mati. sendiri ya. Aduh, ini ya dari ya. Sorry. Di mana tadi yang dari awal? Dari sini udah. Dari sini ya kita mulai ya. Iya, Bu. Baru sadar saya kalau mikrofon saya mati. Oke. Ya. Oke, tahapan dari riset operasi ada 5 ya. Yang pertama identifikasi permasalahan, kemudian pembangunan model, penyelesaian, validasi dan implementasi. Identifikasi masalah itu kita lihat ya. Identifikasi masalah merupakan upaya untuk merumuskan atau menganalisa persoalan sehingga jelas tujuan apa yang akan dicapai. Jadi nanti kalau ada kasus ya, permasalahan, kamu harus bisa mengidentifikasi apa sih tujuan yang mau dicapai dari persoalan itu, apa yang diharapkan, ya, itulah identifikasi masalah. Apa tujuannya? Kemudian untuk mencapai tujuan itu, apa sih batasan yang dimiliki, ya? Nah, itu yang dimaksud dengan identifikasi masalah. Kemudian setelah kita mendapatkan masalah, kita bangun modelnya. Ya. Pembangunan model merupakan upaya dalam pembentukan model matematik untuk mencerminkan persoalan yang akan dipecahkan. Biasanya model dinyatakan dalam Maaf ya, terputus ya tadi. Oke. Pembentukan model ya dalam upaya pembentukan model matematik untuk mencerminkan persoalan yang akan dipecahkan. Biasanya model dinyatakan dalam bentuk persamaan yang menggambarkan hubungan antara input dan output, serta tujuan yang akan dicapai dalam bentuk fungsi objektif. Ya. Oke. Mencari pemecahan dari model yang telah dibuat dalam tahap sebelumnya, misalnya menggunakan metode simplex. Ini contoh. Ya, nanti metode simplex ini akan kita bahas pada pertemuan ketiga. Kemudian menguji model dan hasil pemecahan dari penggunaan model, sering juga disebut validasi. Jadi setelah kita dapat masalah, kita rumuskan dia ke dalam sebuah formula atau metode, kemudian kita selesaikan. Nah, setelah dapat penyelesaiannya, kita kembalikan lagi ke masalahnya sudah pas belum hasil yang kita peroleh, ya, dengan masalahnya. Bisa nggak hasil ini menjawab permasalahan yang ada? Nah, itu adalah proses validasi. Nah, kalau hasilnya oke, betul, maka kita bisa implementasikan. Ya. Kemudian model dalam riset operasi, catatan penting dalam pemodelan riset operasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyelesaian permasalahan keputusan pertama kali dilakukan membentuk model. Pada aplikasi riset operation, umumnya tujuan dan sumber daya yang dibatasi dapat ditunjukkan secara kuantitatif atau matematik sebagai fungsi variabel keputusan digunakan metode model matematik, ya. Jadi tujuan sumber daya yang membatasi. Jadi kalau kita punya masalah, tujuan kita ingin apa, tapi untuk mencapai tujuan itu ada
batasan yang harus kita lewati atau kita dibatasi oleh apa, ya itu kita rumuskan sehingga bisa menyelesaikannya. Tidak semua permasalahan optimasi dapat dimodelkan menggunakan model matematik, tapi meskipun dapat dimodelkan secara matematik, tidak jarang juga model matematik yang diformulasikan terlalu kompleks untuk diselesaikan menggunakan metode solusi yang ada. Makanya nanti akan banyak metode yang kita pelajari selama 1 semester ini. Tapi metode-metode itu ya juga bisa kamu pakai sebagai bahan untuk judul skripsi nanti. Walaupun kalian masih semester 3, kalau kamu sudah tertarik dengan metode yang ada di TRO, bisa kamu sudah mulai merancang untuk skripsi, ya. Jadi jangan bilang, masih semester 3, skripsi masih jauh, ya kan? Tidak. Mulai dari sekarang sudah bisa dipersiapkan. Oke. Pendekatan lain yang digunakan untuk mengatasi permasalahan ini adalah menggunakan model simulasi, ya. Kalau tadi model matematikanya terlalu rumit, ya kita pakai simulasi. Tapi model simulasi tidak menunjukkan secara eksplisit hubungan input dan output. Dan lagian model simulasi biasanya biayanya cukup mahal. Makanya banyakkan orang dalam menganalisa masalah lebih menggunakan metode matematik. Ya. Model dalam riset operasi dilihat dari bentuk data yang digunakan, model dapat dibedakan menjadi model determinatik dan model probabilistik atau stokastik. Model deterministik dibangun menggunakan data yang sifatnya pasti. Kalau data kamu itu pasti, contoh ya, sebuah perusahaan tekstil, ya. Dia membuat baju kaos, ya. Nah, untuk membuat baju kaos itu dia butuh bahan baku, ya. Baju kaos anak-anak, misalnya dia butuh bahan katun 5 meter, kemudian bahan bermotif 3 meter. Ini kan jumlah pasti, ya. Jadi jumlah pasti yang harus ada. Itu yang disebut dengan kalau datanya seperti itu kita gunakan model determinatik, ya. Tapi kalau datanya tidak pasti, kita gunakan model probabilistik, ya. Dibangun menggunakan data yang sifatnya tidak pasti. Contohnya apa? Misal antrian, ya. Kita mau menghitung antrian lama layanan di SPBU, ya. Kita kan nggak pernah tahu berapa orang pengunjung yang akan datang pada sebuah SPBU. Misalnya kita tetapkan SPBU yang ada di Tanah Tinggi, contoh ya. Kita mau tahu hari ini akan ada berapa pengunjung, ya, berapa kebutuhan BBM yang harus kita sediakan, kita nggak pernah bisa tahu, tapi kita bisa memprediksi, ya, dengan menggunakan probabilistik, ya, data probabilistik memprediksi. Artinya kita prediksi berapa banyak data yang bisa kita pengunjung rata-rata dari berbagai hari-hari yang sudah lewat. Jadi datanya kita catat, nanti kita buat analisanya. Itu yang dimaksud dengan model probabilistik, data yang tidak pasti. Oke, aplikasi riset operasi. Aplikasi riset operasi tentunya dalam pengambilan keputusan dalam permasalahan yang kompleks. Pengambilan keputusan tidak lagi ditunjang hanya oleh intuisi pemimpin, ya, tapi melainkan didukung oleh hasil analisa dari kumpulan data yang ada. Artinya gini, kalau perusahaan itu sudah menggunakan riset operasi di dalam produksinya, mereka sudah memperhitungkan, misal tadi perusahaan tekstil untuk memproduksi pakaian 20 kodi, ya 20 kodi, dia butuh berapa bahan bakunya, dia udah tahu persis berapa kebutuhan bahan baku, berapa jumlah tenaga kerja yang dia butuhkan, karena dia sudah menghitung, ya, melakukan analisa. Tapi kalau intuisi aja ya, seperti
apa ya, kalau ibu-ibu mungkin kalau mama kamu masak ya, kamu tanya, Mak kalau bikin sayur ini asem garamnya seberapa ya Mak? Secukupnya. Nah itu kan intuisi ya. Jadi tidak ada takaran pasti. Secukupnya itu kan tergantung selera ya. Kalau yang suka asin lebih banyak garam, kalau yang nggak suka asin garamnya lebih sedikit. Itu yang dimaksud intuisi. Nah itu berarti tidak melakukan analisa. Oke. Nah, lanjut. Pengambilan keputusan tradisional dan modern ya. Tradisional tanpa menggunakan riset ya. Kalau modern dia sudah menggunakan riset. Tradisional itu berdasarkan kebiasaan, mengikuti prosedur baku, saluran informasi disusun dengan baik ya. Kebiasaan seperti kalau orang tua kamu masak ya, ibu kamu masak di rumah, mereka udah biasa dengan takaran bumbunya ya, tanpa harus ditimbang-timbang lagi kan. Kalau coba lihat, pernah nggak orang tua kamu masak nimbang-nimbang dulu? Enggak kan? Tapi kalau kamu mencoba resep baru, kamu lihat di YouTube ya, ini bahan A sekian gram harus ditimbang sesuai dengan ininya. Tapi kalau orang tua karena dia sudah kebiasaan untuk memasak ya, dia cukup insting aja, sekian garamnya, sekian bawang, sekian ini udah insting aja ya. Itu tradisional. Kalau yang modern menggunakan teknik operation reset. Jadi dia sudah menggunakan metodenya, teknik operation resetnya seperti apa. Kemudian bisa menggunakan formula matematika ataupun menggunakan simulasi komputer berdasarkan pengolahan data yang dibantu oleh komputer. Oke, yang modern. Kontribusi riset operasi berasal dari penstrukturan situasi dunia nyata ke model matematik ya. Tadi misalnya di dunia nyata apa yang terjadi ya, misalnya kita mau membuat tadi perusahaan tekstil, dia buat baju, dia butuh bahan katun sekian meter, itu kalau dimodelkan matematik ya X1 X meter, Y meter menjadi ya, itu kan model matematik contohnya ya. Kemudian mengeksplor struktur setiap penyelesaian dan mengembangkan prosedur sistematis untuk mendapatkannya. Kemudian mengembangkan suatu penyelesaian. Jadi itulah yang kontribusi riset operasi. Dilihat dari data yang digunakan untuk memfasilitasi pengambilan keputusan dapat dibedakan menjadi keputusan pasti, berisiko, dan tidak pasti. Oke, keputusan pasti didukung oleh data-data yang pasti. Ya. Oke, dilihat dari data yang digunakan untuk memfasilitasi pengambilan keputusan dapat dibedakan menjadi keputusan pasti, berisiko, dan tidak pasti. Oke, kita lihat ya. Keputusan pasti didukung oleh data-data yang pasti. Seperti tadi ya, kalau kita udah tahu persis data yang akan kita gunakan, itu dia data pasti. Ya. Di antara keputusan pasti dan tidak pasti, ada keputusan berisiko. Pengambilan keputusan berisiko didukung oleh data yang tidak pasti. Nah, kalau datanya tidak pasti, tentu resikonya akan lebih tinggi. Tapi bukan berarti data yang pasti itu tidak punya risiko. Pasti ada risiko juga. Cuman bisa kita prediksi risikonya. Tetapi ketidakpastian juga itu dapat dinyatakan dalam bentuk peluang. Ya. Oke. Optimasi adalah proses pencarian solusi yang terbaik. Tidak selalu keuntungan paling tinggi yang bisa dicapai jika tujuan pengoptimasian adalah maksimum keuntungan. Artinya gini, kita ingin keuntungan kita paling maksimal, paling tinggi. Kita ingin keuntungan dari perusahaan itu tinggi. Tapi tidak selalu keuntungan yang tinggi itu adalah yang terbaik. Tapi kita lihat juga dari aspek kendalanya, ya.
Atau tidak selalu biaya paling kecil yang bisa ditekan jika tujuan pengoptimalan adalah minimum. Artinya tidak selalu penghematan yang sangat itu akan menjadi solusi yang bagus, ya. 3 elemen permasalahan optimasi yang harus diidentifikasi yaitu tujuan, alternatif keputusan, dan sumber daya yang membatasi. Tujuan bisa berbentuk maksimasi atau minimisasi. Jadi, kadang tujuan kita melakukan riset itu bisa kita pengen memaksimalkan, ya, itu kita sebut dengan maksimisasi. Atau kita ingin meminimalkan, itu yang kita sebut dengan minimisasi. Itu ada 2 tujuan. Tapi tujuan ini nanti akan dibatasi oleh batasannya, ada sumber daya yang membatasinya. Ya. Oke. Nah, slide terakhir ini ya, model terakhir. Contoh dari permasalahan riset operasi. Silakan diperhatikan semua ya, contoh. Contoh soal, Bayu Furniture memproduksi 2 jenis produk, yaitu meja dan kursi yang harus diproses melalui perakitan dan finishing. Proses perakitan memiliki 60 jam kerja, sedangkan proses finishing memiliki 40 jam kerja. Untuk menghasilkan satu meja, dibutuhkan 4 jam perakitan dan 2 jam finishing. Sedangkan satu kursi membutuhkan 2 jam perakitan dan 4 jam finishing. Laba untuk setiap meja adalah $8 dan kursi $6. Sekarang kita harus menentukan kombinasi terbaik dari jumlah meja dan kursi yang harus diproduksi agar menghasilkan laba maksimal. Oke, silakan. Kira-kira apa sih tujuan dari permasalahan ini? Tujuan yang ingin dicapainya? Ayo, silakan dijawab. Siapa yang mau menjawab duluan? Tujuan yang mau dicapai dari kasus ini apa? Silakan, siapa yang mau menjawab? Kita, siapa yang mau menjawab? Silakan. Ya, kalau ada yang mau menjawab, silakan diaktifkan mikrofonnya dulu ya. Sebutkan namanya. Ini kamera kalian dinonaktifkan semua ya, nggak nampak mukanya. Nanya pada tidur. Fauzia, ada Fauzia? Mana Fauzia? Gita Priska. Iya, Bu. Gita, apa menurutmu dari kasus ini tujuan yang ingin dicapainya apa? Ayo dijawab Gita. Atau Dinda, Dinda mau jawab Dinda? Duh, kok gelap semua ya kameranya. Mana wajah-wajahnya ini? Jangan-jangan pada tidur. Ayo, siapa yang mau jawab? Dinda atau Gita? Atau Azril? Azril. Ayo nak, jawab nak. Kan tinggal kamu baca aja, ambil salah satu di situ.
Ya, jangan nanti saya ngomong sendiri kalian pada tidur ya. Oke, Dinda itu udah diaktifkan mikrofonnya. Dinda silakan ngomong, Dinda. Dinda Aprilianda. Yuk. Aduh. Harus aktif ya walaupun kita daring. Oke. Ini Iftitah baru mau bergabung ini. Mana Iftitah? Ini Gita Priska. Jaringan Bu hilang. Yuk. Tuh, nggak ada yang bisa jawab nih. Ya, saya kasih jawaban untuk soal yang pertama. Nanti soal kedua kalian harus ada yang menjawab ya, jangan diem aja. Oke, tujuan yang ingin dicapai di sini adalah menghasilkan laba maksimal. Jadi dia ingin laba maksimalnya, ingin labanya maksimal. Nah, untuk mencapai laba maksimal, berapa jumlah kursi dan berapa jumlah meja yang harus diproduksi berdasarkan batasan jam perakitan dan jam finishingnya. Jadi di sini batasan mereka adalah jam perakitan dan jam finishing. Jadi dengan jam yang maksimal dia punya 60 jam untuk finishing dan 48 jam untuk perakitan, berapa jumlah kursi dan berapa jumlah meja yang harus dia produksi supaya keuntungannya maksimal. Jadi itulah permasalahan dari kasus pertama ini. Ya, inilah permasalahannya. Jadi kalian harus menentukan permasalahannya. Oke. Paham ya untuk kasus yang pertama yang menjadi masalah. Kita belajar dulu menemukan masalahnya. Nanti kalau sudah minggu depan kita belajar metode, baru kita selesaikan permasalahannya itu apa hasil yang terbaiknya. Oke, kita lihat yang kedua. Kalau yang kedua ini adalah bentuk meminimalkan. Ya, meminimasi akan bentuk minimalisasi akan dipilih jika tujuan optimasi berhubungan dengan biaya, waktu, dan jarak. Oke. Soalnya yang kedua, sebuah toko yang bernama Tomingse menyediakan 2 merek pupuk, yaitu standar dan super. Setiap jenis pupuk mengandung campuran bahan nitrogen dan fosfat dalam jumlah tertentu. Jenis kandungan bahan kimia nitrogen kilogram per sak, fosfat kilogram per sak. Untuk pupuk standar, nitrogennya ada 2 dan fosfatnya ada 4. Untuk pupuk super, nitrogennya ada 4 dan fosfatnya ada 3.
Seorang petani membutuhkan paling sedikit 16 nitrogen dan 24 fosfat untuk lahan pertaniannya. Harga pupuk standar dan super masing-masing adalah kalau standar $3 dan super $6. Petani tersebut ingin mengetahui berapa sak masing-masing pupuk harus dibeli agar total harga pupuk mencapai minimum kebutuhan pupuk untuk lahannya terpenuhi. Oke, nah sekarang apa tujuan yang ingin dicapai dari kasus ini? Apa tujuannya? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Anggi bisa jawab, Anggi Pratiwi. Apa kira-kira Anggi? Buka dulu mikrofonnya Anggi. Silakan Anggi. Nggak dengar lah Anggi suaranya. Mikrofonnya udah dibuka Anggi. Anggi. Ya, Anggi belum ini mikrofonnya nggak masuk suaranya Anggi. Nggak tahu ada masalah. Punya headset nggak Anggi? Kayaknya Anggi ada masalah dengan mikrofonnya ya. Ayo yang lain. Dinda. Dinda. Silakan. Atau Anggi coba ngomong lagi Anggi. Coba Anggi ngomong. Anggi, nggak dengar, nggak ada suaranya Anggi. Kayaknya mikrofonnya bermasalah. Atau kamu nggak usah pakai headset. Kamu pakai handphone kan? Nah, di handphone itu kan kalau di pojok kiri bawah itu ada gambar kayak ini, headset ini. Kamu klik, ya. Terus kamu klik tulisannya. Kemudian izinkan. Sampai gambar headsetnya berubah menjadi gambar mikrofon. Udah? Udah. Nah, baru mulai kedengaran suara. Coba yang agak kuat, Anggi. Ya, Bu. Bu, ini maksud dari ini tuh Masih gimana, kecil Bu? suara Aku Anggi. paham Coba gitu, Bu. dibesarkan suara handphonenya. Speaker handphonenya dibesarkan. Coba ngomong Besar, lagi. Bu, suaranya, Bu. Ini maksud dari soal ini gimana ya, Bu? Anggi kurang paham, Bu. Kurang jelas suaranya Anggi. Agak didekatkan. Ya. Dari soal ini tadi, Bu, buat toko ini kurang paham, Bu. Gimana nih, Bu, cara penyelesaiannya itu, Bu? Penyelesaiannya nanti kita masih mencari permasalahannya dulu, ya. Jadi dari soal ini apa sih yang jadi masalah? Menurut kamu apa? Kita belum masuk ke penyelesaian ya, baru menentukan masalah dulu. Kandungan dalam ininya, Bu, nitrogen atau fosfatnya itu ya, Bu? Ya, dia pengen mencari, ya, permasalahannya adalah menentukan berapa pupuk yang digunakan supaya dia bisa mendapatkan 16 kilo nitrogen dan 24 fosfat ya, dengan harga yang minimal. Karena ya, kan harga dua pupuk ini berbeda. Nah, itulah permasalahannya dia. Oke, paham ya? Yang lain silakan kalau ingin bertanya.
Oke, yang lain silahkan disampaikan jika ingin bertanya. Ayo, mana nih wajahnya? Semua dimatikan kameranya. Aduh. Ayo dihidupkan semua kameranya. Nah, baru nampak mukanya. Ada yang... Nah. Ya. Oke. Dari materi yang saya sampaikan hari ini ada yang kalian kurang paham, silakan ditanyakan. Atau kamu ketik aja di kolom komentar boleh. Ya, apa yang mau kamu tanya. Nah, kita sebentar lagi Zoom-nya berakhir ya. 5 menit lagi kita tutup Zoom-nya. Tapi nanti kalau masih mau bertanya, silahkan disampaikan di Classroom. Hasil rekaman Zoom nanti saya share di Classroom juga ya. Jadi kalau ada yang ketinggalan bisa melihatnya kembali di Classroom. Karena ini saya rekam. Nanti bisa kita lihat. Yuk, ini banyak kali nih yang masih belum nampak ini. Siapa? Julia, James David. Ini mukanya mana? Iza Hernanda, Dede Ariska. Yang hadir hanya 32 orang ya. Sudah, nggak ada yang mau bertanya nih di Zoom, mumpung kita lagi tatap muka nih. Rupanya kelas A ini lebih kalem ya. Pendiam, Bu. Jadi bagi kamu yang susah sinyalnya bisa bareng sama kawannya ya di rumah siapa yang sinyalnya bagus ya. Oke, tidak ada yang bertanya? Dinda Aprilianda mau bertanya? Oke ya, karena waktu kita juga sudah mau berakhir. Ya. Untuk sesi pertemuan 1 TRO ini saya akhiri, tapi kita masih lanjut di Classroom ya. Silakan kalau kamu mau bertanya, silakan di Classroom. Nah, untuk soal kasus yang kedua tadi, saya ingin kamu kirimkan jawabannya di Classroom ya. Jawabannya apa yang menjadi permasalahan dari si Pak Tani tadi. Oke? Ya, saya akhiri untuk pertemuan Zoom kali ini. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum.